serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapan. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan,
setiap hari, dasar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setia. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Silakan kembali. Engkau boleh mengajari dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, di Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Sudah semua? Baik, yang di radio. Oke, shalom yang di radio ya. Baik, puji Tuhan. Melalui firman, manusia mengenal watak Tuhan itu sendiri, juga pemberontakan dan penentangan manusia, juga hakikat mereka sendiri.
Melalui langkah-langkah pekerjaan ini dan semua firman yang diucapkan, manusia menjadi paham pekerjaan roh, pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi. Dalam daging dan terlebih lagi seluruh wataknya. Pengetahuanmu tentang pekerjaan pengelolaan Tuhan selama 6.000 tahun juga diperoleh melalui firman. Ya, firman yang disampaikan setiap hari. Bukankah pengetahuanmu tentang gagasan yang lama dan keberhasilanmu menyingkirkannya juga diperoleh melalui firman? Tentu jawabannya iya ya. Pada tahap sebelumnya, Yesus melakukan tanda-tanda dan mujizat. Tetapi tidak begitu di tahap ini. Di tahap itu adalah untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Menariknya melalui tanda-tanda dan mujizat. Gitu ya. Jadi ini tahapan yang berbeda ya. Bukankah pemahamanmu tentang mengapa dia tidak melakukannya lagi juga dicapai melalui firman? Ya. Oleh karena itu, firman yang diucapkan pada tahap ini melampaui pekerjaan yang dikerjakan oleh para rasul dan para nabi dan generasi sebelum. Karena kan terbukti ketika kemarin kita pergi ke sana kemari mendoakan orang, mereka mengalami mujizat. Tak berubah mereka. Tetap keinginan dagingnya tidak berubah. Ya kan? Mencari keuntungan. Ketika mau mendengarkan firman, sudahlah. Yang penting bagaimana kami bisa lepas dari masalah kami. Kalau ada masalah, doa. Ya, harapannya setelah habis doa selesailah masalahnya. Berkatnya datang. Nah, gitu ya. Sakitnya sembuh. Gitu. Tapi setelah itu apakah mau berubah? Apakah mau mengubah wataknya yang lama? Apakah menyadari kerusakannya? Justru makin sombong gitu. Makin merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Lebih hebat karena bisa buat mujizat. Kamu bisa, saya pun bisa. Ya. Jadi tahap pekerjaan yang dilakukan oleh firman ini sungguh sangat luar biasa. Makanya dikatakan tahapan pekerjaan ini lebih bermakna gitu daripada yang sebelumnya. Bukan berarti yang sebelumnya itu nggak perlu, tentu saja itu perlu. Nah, tetapi tahapan pekerjaan kali ini dikatakan lebih perlu karena inilah pekerjaan yang akan mencapai sasaran daripada pengelolaan Tuhan selama 6.000 tahun ini. Dengan firman Tuhan juga kita mengetahui bahwa kehidupan kita yang sekarang kita jalani adalah lanjutan daripada kehidupan sebelumnya. Itu secara perlahan mulai kita mengerti. Tadinya enggak. Masa kayak pengajaran agama lain gitu kan. Tapi ketika kita terus mendengarkan firman Tuhan, kita jadi tahu Tuhan adalah Tuhan yang mengajari, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun kita setiap hari. Dan dia sangat nyata. Dari mana kita peroleh? Dari firman. Semua dari firman yang disampaikan kepada kita. Ketika kita mulai menerapkannya. Ketika kita mulai memakannya. Seperti itulah proses yang terjadi. Jadi
Begitu kerusakan kita tersingkap. Kalau dulu Paulus, aku manusia celaka, dia mengatakan gitu. Siapa yang bisa mengubah aku? Syukur oleh Yesus. Tapi rasanya dia tak puas gitu. Ya kan? Karena hanya roh. Kan yang dibayangkan itu kan roh Tuhan kan. Roh Yesus itu. Sementara sekarang ini firman. Kalau Paulus mustahil dia mendapatkan firman yang sesungguhnya ini. Saudara. Karena apa? Karena dia itu sudah dicengkram yang namanya, dia pun tidak menyadarinya. Kalau dia sudah mengatakan kalau ada orang yang beritakan berbeda dari yang kuberitakan, gitu. Sekalipun dia malaikat Allah, terkutuklah dia. Berarti kan langsung dia membatasi siapapun gitu kan. Harus sama dengan dia. Nah, sementara kita sekarang, kita berani menanggalkan yang lama. Makanya orang-orang yang terus dengan pemuritan yang lama, dengan buku pemuritan yang lama, sulit juga menerima hal ini. Karena mereka telah menganggap pokoknya pengajaran guru kami itulah yang paling top. Gitu. Tentang Tritunggalnya, keluarga Allah, kan pengajaran keluarga Allah itu kan. Roh Kudus layaknya seorang mama lah, gitu kan. Dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan berapa Allahmu? Jawab saja 3. Nah, kan gitu kan. Karena pribadi yang berbeda. Nah, sekarang dengan firman Tuhan ini, bukankah kita itu diluruskan gitu. Ya kan? Diluruskan ya bagaimana? Yang memang Yesus mengatakan kepada bangsa Israel. Dengarkan bangsa Israel. Allah kita itu Esa satu. Jadi walaupun dia ada, walaupun dikatakan pikiran dan kehendaknya. Ketika dia mengatakan janganlah kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Itu bukan menggambarkan kehendak Yesus itu berdiri sendiri. Tidak. Harus satu kehendak. Kehendakku harus kehendak Bapa. Nggak bisa kehendak yang lain. Kenapa terjadi pertentangan itu? Karena memang dia sedang mewakili manusia. Gitu. Namun hakikatnya harus sama, wataknya harus sama. Gitu ya. Demikian juga dengan mengucapkan Roh Kudus. Jadi kan dari apa yang diajarkan guru kita, Roh Kudus itu kan kayak berdiri sendiri juga kan. Oh, mereka satu gitu. Tapi tetap sebetulnya membingungkan. Tapi dengan sekarang dari firman Tuhan ini, Roh Kudus itulah Roh Tuhan itu sendiri. Nah dari situ saudara kita secara perlahan, bagaimana kita diluruskan? Pakai firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa yakin kita diajar oleh Tuhan itu sendiri? Dari firman Tuhan juga. Nah gitu kan? Jadi siapapun yang berbicara menyampaikan firman ini, dia tidak boleh mengatakan kalau dia adalah kebenaran itu sendiri. Atau dia punya kebenaran. Tidak. Tuhanlah yang punya kebenaran. Siapapun dia yang menyampaikan firman Tuhan ini. Siapapun dia. Termasuk yang pertama kali menyaksikan semua firman ini. Apa yang dia katakan?
Aku hanya melakukan bagianku. Sekalipun mungkin bagianku itu besar sekali. Sebagai pembuka jalan bagi kamu. Kayak gitu kan? Tetap rohnya sama, saudara. Makanya ketika Yesus pun, ketika dia mau dipaksa menjadi raja itu, dia menyingkir gitu loh, saudara. Makanya ketika dia naik ke atas kayu salib itu benar-benar tidak terduga oleh iblis, saudara. Siapapun orang sebelum Yesus itu hampir boleh dikatakan mereka pernah dicobai dan pernah mereka gagal. Gitu. Jadi ketika Yesus naik di atas kayu salib itu, saudara, itu benar-benar jalan yang tidak bisa ditempuh oleh siapapun. Makanya dengan melihat itu, saudara, Petrus itu ingin mengalami sedikit jalan Tuhan itu. Seandainya di awalnya kan dia sebetulnya itu mau benar-benar mati juga untuk Tuhan gitu. Tapi ketika dia terus duduk di kaki Tuhan di masa tuanya, disitulah dia itu memohon kepada Tuhan. Itu benar-benar kepada Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia di masa tuanya. Karena kan hanya Tuhan Yesus itu sebetulnya Tuhan yang nyata bagi Petrus. Yahweh itu kan sama-sama. Sulit, saudara, bagi dia untuk sekarang berhubungan dengan Yahweh yang dulu disembah dia itu, saudara. Yang diperkenalkan juga oleh Yesus itu, saudara. Sulit. Jadi Tuhan Yesus itu lebih real. Iya, makanya Tuhan Yesus perlu menampakkan diri kepada dia lagi. Demi pekerjaan masa depan, saudara. Jadi ketika itu, saudara, Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau Guru, bisakah aku boleh mengalami sedikit apa yang Engkau alami? Gitu. Kalau Engkau kan disalibkan dengan tegak gitu kan. Bisakah aku nggak layak loh Tuhan disalibkan sama seperti Engkau. Kalaupun aku harus disalibkan, biarlah aku disalibkan secara terbalik. Itulah orang yang ditaklukkan oleh Tuhan. Dia tidak mau menyaingi Tuhan. Itu spiritnya. Jadi kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu menghasilkan kerendahan hati yang lain di dalam diri Petrus. Itulah hasil daripada persekutuan kita dengan firman. Iya. Jadi nantinya saudara-saudara bisa bayangkan apa artinya orang bersekutu dengan firman ini. Saudara akan merasakan perubahan yang sangat dalam sekali dalam diri saudara. Rasanya kita itu dihajar. Dihajar itu maksudnya begini. Pemberontakan kita itu disingkapkan, saudara. Kekerasan hati kita semua disingkapkan. Sampai rasanya kita itu sampai seperti gak punya kekuatan lagi gitu. Karena dikit kita punya gagasan sudah dihajar oleh firman. Kita bersemangat, ternyata semangat kita itu dari diri kita sendiri dihajar lagi.
Kita nggak tahu, sampai kita itu nggak tahu sebetulnya gimana sih Tuhan. Aku semangat salah, gini salah, begitu salah. Tapi tepat kita mengatakan seperti itu, saudara, kita merasakan kekuatan yang baru lagi. Selalu begitu, saudara. Sehingga saudara memang membuat kita itu akhirnya menjalani satu kehidupan bergantung kepada Tuhan. Nah, inilah yang ingin dicapai oleh Tuhan. Membuat nanti satu kehidupan itu menjadi kehidupan yang akan baru setiap hari. Karena apa? Karena kita itu percaya kepada Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan yang menyegarkan. Itulah yang membuat kita itu lapar dan haus setiap hari. Jadi itu menjadi satu gaya hidup yang berbeda lagi. Gaya hidup yang lapar dan haus akan Tuhan. Gitu. Tentu kan gak gampang saudara membuat itu, saudara. Untuk membuat kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ya kita harus lapar dong. Tapi apakah lapar bisa kita buat-buat? Lapar itu kan normal kan? Normal gak? Itu siklus yang Tuhan buat kan? Dalam hidup manusia kan, sehingga manusia itu harus makan kan? Memang manusia itu dia mencoba, karena bagaimana supaya makanan itu menjadi enak gitu kan? Dia buatlah makanan itu, ditemukanlah penyedap rasa. Tetapi di kemudian hari orang menyadari ternyata penyedap rasa itu berbahaya. Orang berusaha, manusia berusaha ingin membuat rasa lapar yang biasa itu menjadi tidak biasa. Dengan makanan yang lezat-lezat gitu kan. Ditemukanlah. Namun apakah dengan begitu mereka menjadi lebih baik? Bukan. Justru lewat itu adalah yang namanya kolesterol, ada yang namanya gulanya tinggi. Dari makanan bisa darah tinggi, bisa darah rendah. Apakah tadinya begitu? Tidak. Apakah rancangan Tuhan begitu? Tidak. Karena manusia berinovasi. Itu kan di makanan jasmani. Bagaimana dengan makanan rohani? Berusaha dipoles dengan PowerPoint, dengan apapun. Tapi apakah dengan semua gagasan ide manusia itu, manusia mendapatkan hidup? Tidak. Karena hanya dari mulut Tuhanlah kita itu mendapatkan hidup. Jadi ketika Tuhan sudah berganti polanya, ketika Tuhan itu sudah membuat kamu mesti datang kepadaku setiap hari, tentu semua konsep kan menjadi berantakan, saudara. Sampai kapan manusia itu bisa memoles dirinya dengan banyaknya doktrin gitu. Mungkin setahun kita belajar tentang ini, 1 tahun ini. Kita belajar tentang iman 1 tahun ini. Sampai kapan mereka bisa? Karena kita sudah memasuki zaman yang baru. Apa itu zaman yang baru? Tuhan itu sendiri yang mengajar kita. Gimana caranya? Tidak, Tuhan itu sudah menugaskan manusia, sudah memberikan pewahyuan kepada saya. Mereka tidak tahu kalau mereka terus mengandalkan pewahyuan, bukankah mereka akan menjadi Tuhan?
Apakah itu target yang akan dicapai oleh Tuhan? Tentu tidak. Tuhan tidak menciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tidak menciptakan pencipta. Dia menciptakan ciptaan. Iya. Dari mana semua kita tahu itu? Dari firman yang disampaikan. Tapi apakah dia yang menyampaikan firman itu memiliki kuasa yang berbeda dengan Tuhan yang di sorga? Tidak. Dia mengatakan, ketika dia mengatakan, ini adalah tubuh dagingnya Tuhan itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan itu? Perkataan itu bukan mengatakan dialah Tuhan itu. Bukan. Perkataan itu mengatakan hanya dialah Tuhan. Gitu. Tetap di dalam diri Yesus itu Bapanya lebih besar dari dia. Gitu loh. Ketika orang mau menguji dia, mencobai dia, sebetulnya kita itu nyembah siapa sih? Katanya. Karena perkataan dia, kalau kamu lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Katanya. Apakah dia sedang mengatakan kalau dialah Bapa semesta alam itu? Tidak. Makanya dia mengatakan, sembahlah Tuhan Allah. Ketika dia menyebut itu, dia sedang menyebut Allah yang di alam roh itu. Adonai. Ketika menyebut Adonai itu saudara, itu kayak apa ya? Nggak bisa disebutkan namanya gitu. Itulah Adonai. Aku adalah aku. Adonai itu artinya yang kami muliakan, yang kami agungkan. Makanya ketika mereka menyebut Tuhan itu saudara, itu mereka menyebutnya itu dengan lafal yang gimana gitu ya, bergetar. Nah, tapi sekarang ini saudara, kita itu tidak lagi ditekankan untuk menyebut nama itu dengan indah. Tidak lagi. Tapi sekarang bagaimana kita memperlakukan atau menguduskan nama itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya doa Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu. Dia nggak menyebutkan begini, Adonai, Elohim, Eloah. Enggak, dia nggak kayak gitu. Karena itu agamawi. Dia nggak perlu mengatakan panjang lebar. Dia mengajarkan murid-muridnya, panggil saja Tuhan itu Bapa kami yang di sorga. Nggak usah lagi bilang kayak gini. Aduh, Yesua, karena dia Yesua gitu kan. Adonai, wah Bapa Elohim, nggak perlu kamu katakan kayak gitu. Itu agamawi. Sebagaimana cukup panggil dia Bapa kami yang di sorga. Jangan isi pikiranmu itu dengan roh agamawi, kata Tuhan. Cukup katakan, dikuduskanlah namamu. Jangan berusaha dengan agamamu, dengan caramu menguduskan nama Tuhan itu. Kamu gak bisa. Ringkaskanlah dengan kata, dikuduskanlah namamu. Permintaanmu itu gak usah rumit-rumit. Cukup katakan, datanglah kerajaanmu Tuhan. Kami mau menyambut kerajaanmu Tuhan.
Gak perlu ajarin Tuhan. Oh, kami doakan ini, doakan itu, hancurkan ini, hancurkan ini. Lalu mereka mengatakan doa mereka adalah doa kiamat gitu. Doa mendatangkan kiamat. Itu kan berarti kan mereka sudah ngajar Tuhan. Nah, dari firman yang kita dengarkan inilah saudara, apa yang diinginkan oleh Tuhan itu tercapai. Iya. Kita itu pun merdeka. Kita mendengarkan firman Tuhan ini merdeka gitu. Tapi merdeka kita itu indah, saudara. Jadi kita belajar ini, walaupun yang mengajar kita itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan itu, saudara. Tapi dari apa yang kita alami selama ini, maka Tuhan itu bukan Tuhan yang bukan yang dia tahu banyak gitu, lalu kayak menggurui kita. Nggak ada gunanya dia menggurui kita. Makanya sampai kepada anak-anak kecil pun Tuhan itu bisa mengajarnya. Bagaimana cara Tuhan mendapatkan seseorang gitu ya. Contohnya, bagaimana awal mulanya Tuhan itu bisa menjadikan saya untuk bisa menyampaikan semua ini gitu. Itu kita tidak mengetahuinya, saya pun tidak menyadarinya. Yang saya rasakan adalah ada satu kepercayaan yang sejati dari Tuhan kepada saya. Entah siapapun dia ya, ini kan yang saya sebutkan saya. Tapi entah siapapun nanti, siapapun tadinya, orang yang akan dipakai menyampaikan ini saudara. Entah saya, entah siapapun gitu. Maka orang itu memiliki satu kemerdekaan. Iya. Walaupun rasanya Tuhan itu mendisiplinkan dia dengan kuat, tapi tetap orang itu harus punya kemerdekaan yang sejati. Jadi dari situlah saudara mengenalinya juga. Kenapa saya bisa mengatakannya? Tentu dari pengalaman saya. Ya. Apakah saya lebih baik dari saudara? Enggak juga. Enggak. Karena Tuhan tidak sedang meninggikan manusia. Bukan. Karena itu jalan yang dulu ketika dia pilih nabi-nabi gitu ya, rasul-rasul gitu. Ternyata mereka itu menjadi tinggi hati kan. Paulus juga menjadi tinggi hati, Petrus juga menjadi tinggi hati, Elia juga menjadi tinggi hati kan. Ingatlah itu. Makanya iblis terus ingin menampi Petrus. Ingin menampi itu maksudnya dia itu dengan strateginya dia menyanjung-nyanjung manusia. Bukankah engkau anak Allah? Katanya kan kayak gitu. Kan strategi yang sama dilakukan dia terhadap Yesus. Apalagi engkau anak Allah, ada tertulis tentang engkau katanya. Gitu kan? Jatuhkanlah dirimu, maka dia akan menugaskan malaikat-malaikatnya menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu katanya kan gitu. Ya kan? Engkau kan anak Allah. Tidak. Aku anak manusia. Nah, seperti itulah saudara, iblis itu menipu anak-anak Tuhan.
roh yang ada pada jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Sekali selamat, tetap selamat. Sehingga membuat mereka tidak bisa merendahkan diri. Pongah terus, saudara, menganggap agamanya lebih baik daripada agama lain. Tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Belas kasihan. Nah, itu kan? Jadi disitulah umat manusia tidak menyadari kalau roh agamawi itu apa yang dihasilkan dia? Kesombongan. Jadi dengan firman Tuhan yang nampaknya lembut diucapkan ini, itu menusuk amat dalam ke ulu hati kita. Iya kan? Kan ketika kita mendengarkannya, kita mendengarkan dengan penuh kasih kan. Tapi perkataan itu yang penuh kasih itu menghunjam sampai ke dalam, ke dasar hati kita. Ya kan? Sangat dalam sekali. Sehingga membuat kita itu, membuat manusia itu sungguh-sungguh bertobat. Gitu. Bertobat dari hatinya yang paling dalam. Itulah yang dikerjakan oleh firman ini, saudara. Iya. Dan terus akan meningkat. Entah siapapun kita. Mau bagaimana latar belakang keluarga kita, di lingkungan mana kita dididik, di mana kita tinggal, dengan siapa, kan kita ini kan hasil dari pergaulan kita kan, dengan sekeliling kita kan. Pergaulan kita dengan dengan orang tua kita, bagaimana mereka mendidik kita, terus dari suku apa kita, terus di lingkungan mana kita tinggal, lingkungan seperti apa kita tinggal. Kan itu semua membentuk karakter kita kan, membentuk watak kita kan. Tetapi kalau Tuhan itu sendiri mengajari kita, maka Dia bisa dengan firman-Nya itu yang kita persekutukan ini, saudara. Kita semua dibawa kepada natur kita yang normal. Disinilah semua umat manusia ini akan diselaraskan dengan firman yang diucapkannya itu, saudara. Sehingga orang tidak lagi menganggap sukunya lebih baik daripada suku yang lain. Bangsanya lebih baik daripada bangsa lain. Agamanya lebih baik daripada agama lain. Makanya nanti orang tidak lagi menyebutkan, oh kalau siapa menyebut nama, siapa Allahmu? Oh Allahu Akbar gitu. Sehingga diucapkan dengan, jadi kan mereka itu kan mengucapkannya dengan rasanya indah sekali. Kalau sudah indah diucapkan, oh rasanya sudah mantap kali agamanya. Kan itu kan? Dengan bagusnya mereka mengadakan gerakan-gerakan sholatnya. Mungkin mereka menggerak-gerakkan tasbihnya. Itulah agama. Tapi orang Kristen juga demikian. Lihatlah para penyanyi-penyanyi Kristen itu, saudara. Dari mimik muka mereka rasanya sudah menyentuh sorga gitu kan. Tapi apakah bisa kelihatan dalam kehidupan yang nyata? Tidak. Mereka menjadi orang-orang yang sombong. Karena mereka pikir kalau mereka menyanyi dengan indah dan membuat orang terhanyut dengan lagu mereka, mereka pikir mereka sudah melayani Tuhan. Pergi kemana-mana bernyanyi gitu. Mereka pikir itu sudah melayani. Para artis kan demikian kan.
Mereka pikir, tapi kerusakan mereka apakah bisa diperbaiki? Tidak, justru makin sulit, makin dalam lah mereka jatuh, saudara. Itu kenyataan. Lihat saja, saudara mau bilang siapa? Masih ingat saudara Pengki Sihombing kan? Ingat kan? Wah, dengan lagu-lagunya dinyanyikan semua lagu-lagunya di Badar Raya kan? Tapi lihat berikutnya. Dan dia akan berusaha membenarkan dirinya. Ya kan? Bukankah makin dalam jatuhnya? Entah apapun alasannya. Tapi itulah kenyataannya. Diri manusia itu adalah manusia yang rusak. Pada akhirnya semua orang akan menyadarinya. Ya. Kan hanya dia yang dengan Tuhan yang tahu. Tetapi karena dia public figure, dia menutupi kan. Dan orang-orang lain akan membela dia. Oh, pasti ada yang lain yang membuat dia jadi seperti itu. Mungkin ada yang menyalahkan istrinya, kan gitu kan. Tapi seandainya saudara, firman Tuhan datang kepada dia. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri. Apakah dia masih berani meninggikan dirinya? Apakah dia tidak akan tersungkur di kaki Tuhan? Itulah kuasa firman Tuhan ini, saudara. Iya. Makanya saudara, Tuhan yang berinkarnasi itu, kalau saudara bersekutu dengan Tuhan yang berinkarnasi itu, saudara akan menemukan keindahan Tuhan itu. Keindahannya di mana? Bagaimana dia menyelamatkan manusia itu. Bagaimana sampai orang itu bisa berkata, tubuh daging ini adalah tubuh dagingnya Tuhan. Kalau sekilas, engkau tidak akan mengetahui arti perkataan itu. Tapi semakin engkau bersekutu, semakin engkau mulai memahami kuasa firman itu. Seperti yang saudara dengarkan setiap hari. Disitulah saudara diubahkan dari dalam. Iya. Saudara tidak akan berani mengatakan perubahan yang terjadi dalam dirimu adalah hasil usahamu. Tidak akan berani engkau mengatakan. Lebih baik engkau hanya mengatakan begini. Aku manusia yang rusak. Semua manusia sudah rusak. Itu kebenaran. Saudara. Tapi seberapa dalam kebenaran itu meruntuhkan gagasan kita yang lama. Itu butuh waktu seumur hidup kita. Iya. Makanya saudara, selama kita ini hidup saudara, selama kita dikasih kesempatan hidup, mau berapa tahun lagi kita saudara hidup, pastikan senantiasa kalau kita itu lapar dan haus akan Tuhan. Kalau tidak ada itu alarm saudara. Iya, pastikan akan dunia ini kan akan menawarkan segala sesuatu untuk membuat kita tidak lagi mencari Tuhan. Tidak lagi merindukan Tuhan. Tidak lagi lapar dan haus akan Tuhan. Pasti gitu saudara. Dengan pencapaian-pencapaian kita. Dengan kesenangan-kesenangan kita. Iya. Jadi kita datang kepada Tuhan setiap pagi ini gak boleh rutinitas. Gak boleh juga sembarang kita, semau kita. Yang penting aku sudah datang. 5 menit terakhir pun aku datang gak apa-apa lagi. Itu namanya gak bertobat saudara.
itu berarti nggak bisa mengatur waktunya. Iya. Ya walaupun Tuhan itu, rasanya kok dia kan yang penting aku masih datang gitu. Enggak, itu nggak berubah. Berarti kita nggak menghargai Tuhan gitu. Ya masing-masing kita itu mesti mengenali Tuhan kita. Ya saya nggak bisa paksakan Tuhan saya kepada saudara. Karena dengan caranya yang unik, Tuhan itu membimbing saya. Tapi saudara juga mesti punya hubungan sendiri dengan Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada saudara. Saya tidak mengetahui apa yang saudara pikirkan kan? Apa yang ada di pikiran saudara, apa saya tahu? Tidak. Dan gak perlu saya tahu. Gak ada gunanya. Itu hanya akan menciptakan penghakiman di dalam pikiran saya. Ngapain saya mengotori diri saya dengan menghakimi orang lain? Penghakiman itu miliknya Tuhan. Kalaupun mungkin suatu saat saya mengalami seperti Tuhan Yesus mengatakan, penghakiman itu telah diberikan kepada anak. Ya, itu tetap kehendak Tuhan. Makanya kalau pada suatu saat ketika Tuhan Yesus berbicara melalui mulut saya, dia menghakimi manusia yang lain, saya harus menjaga pikiran saya tidak ikut di sana. Gitu. Saya harus berjaga-jaga dengan diri saya sendiri. Karena kalau saya tidak rendah hati, apakah saya hidup dalam perlindungan Tuhan? Tidak. Saya mulai mengetahui enggak pola pikir saya gitu. Mulai mengerti enggak? Apakah dari yang saya katakan itu, adakah saya masih berusaha meninggikan diri saya? Tidak kan? Ya harusnya tidak. Karena saudara juga pasti akan seperti itu jadinya. Kalau misalnya saya yang dipercayakan setiap hari berbicara seperti mewakili Tuhan. Kalau saya punya pikiran seperti yang di firman Tuhan itu, bukankah harusnya saudara juga punya pikiran yang sama? Kalau saya digoncang oleh firman itu, bukankah harusnya setiap orang yang mendengarkan firman harus tergoncang? Dari sekarang imanmu akan tergoncang, kata Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Langsung tergoncang iman mereka kan. Kira-kira seperti itulah firman yang kita dengarkan ini. Ya, kita akan merasakan otoritasnya. Nah, dari situ nanti saudara, disitulah kita mulai melihat bagaimana Tuhan itu akan menaklukkan semua orang kepada dirinya. Melalui apa saudara? Melalui firman. Ya, sama seperti Tuhan Yesus saudara. Dia nggak berfokus pada hasil yang banyak kan? Apakah dia fokus? Dia nggak pernah fokus ke situ. Tapi apakah mudah untuk bisa memiliki pikiran seperti Yesus? Tidak. Butuh waktu bertahun-tahun, saya harus sabar. Rasanya saudara kita sudah sedikit gitu. Wah rasanya gimana? Bukan makin bertambah, makin berkurang. Itu waktu saudara. Sampai benar-benar fokus gitu. Iya. Sampai akhirnya kita mulai menyadari, oh dulu seperti ini ya Yesus ya. Bayangkan, dia tinggal punya murid yang segitu, yang satu sudah mengkhianati dia. Yang lain harus meninggalkan dia juga. Dan dia tidak ngomong kayak gini sama Bapak, aduh Bapak,
Kok harus meninggalkan aku mereka semua? Katanya engkau yang memberikan itu kepada aku kan Bapak waktu itu, ingat enggak? Kan bisa ngomong kayak gitu kan sama bapaknya. Secara perlahan saudara, dia mulai menundukkan kehendaknya dia. Disitulah terwakili, di dalam tubuh Yesuslah terwakili seluruh keinginan manusia itu. Kan gitu kan? Disitulah Tuhan mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan pikiran murid-muridnya. Apa itu? Dari sejak saat ini imanmu akan tergoncang. Karena gembala akan diambil daripadamu. Maka domba-domba akan tercerai-berai. Apakah itu ada tertulis? Ada tertulis. Di dalam tubuh Yesuslah tergenapi. Di dalam diri Yesuslah tergenapi semua firman yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelum dia. Semua. Apakah itu nyaman untuk daging manusia? Tidak nyaman. Tapi kenapa Yesus berani mengucapkannya? Karena memang dialah jalan. Dialah kebenaran. Gitu. Makanya benar, Yesus itu diberikan. Ingat Roma pasal 8 kemarin kan? Dia tidak menyayangkan anaknya. Dia berikan kepada kita. Ya kan? Ketika seseorang mengalami firman itu, saudara, orang itu tidak mungkin bisa melawan firman itu. Karena dia ciptaan. Kira-kira seperti itu loh, pikiran Kristus itu kayak gitu loh. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku mengenal Kristus, gampang saja mengetahuinya, saudara. Gampang saja. Nanti saudara akan tahu dengan gampang apakah dia meninggikan diri. Atau jangankan orang lain, nah saudara sendiri aja. Kalau saudara meninggikan diri saudara, itu berarti engkau sedang dimakan iblis. Gitu. Makanya Kristus gak punya pikiran kayak gitu. Pikiran Kristus itu apa? Walaupun dia punya rupa Allah, walaupun dia setara dengan Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah pikiran Kristus. Ya. Oh, dia nggak seperti Elia, dia nggak seperti Elisa, dia nggak seperti Henok, dia nggak seperti Musa, dia nggak seperti Abraham. Ya. Maka siapapun kita di sini akan menerima keadaan kita dengan merdeka. Mau ditentukan tidak menikah, harus menerima keadaannya. Tapi bukan berarti tidak menikah tidak lebih baik daripada yang menikah. Ada sesuatu yang khas. Iya. Ada sesuatu yang khas. Jadi gak perlu dibanggakan. Gak perlu itu menjadi tujuan. Iya. Tuhan akan menjadi kepuasan. Tentu dengan cara Tuhan. Dari firman ini semua saudara, kita itu mengalami kemerdekaan kita.
mengalami kebebasan kita, mengalami kita benar-benar apa adanya. Dan gak akan ada orang yang bersungut-sungut, gak akan ada orang yang iri satu dengan yang lain. Enak kali hidupnya mereka tuh. Enggak, ngapain. Dari firman Tuhan inilah saudara, kita benar-benar mengalami perubahan watak kita, saudara. Iya. Ini apa ya? Gak bisa dikerjakan secepat kilat. Ini seumur hidup. Makanya firman ini nanti berkembang dia, bertumbuh dia dalam diri saudara. Bertumbuh. Sekarang aja kita belum melihatnya dengan jelas. Tapi lihat nanti tahun-tahun berikutnya. Tidak ada kepuasan manusia kecuali Tuhan. Iya. Semua kita di sini sebenarnya mata kita tidak tertuju kepada manusia. Mata kita akan tertuju kepada Tuhan. Paling banter kita begini. Hebatnya. Orang itu bisa menyampaikan firman kayak gitu ya. Pastilah dia mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu ya. Oh seperti itu ya keindahan Tuhan Yesus itu ya. Paling banter kita begitu saudara. Tapi tetap di hati kita adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Yang adalah roh. Dialah roh kudus itu saudara. Ya. Kita jadi tahu nanti membedakan mana roh kudus. Mana yang pantas kita sebut roh kudus kita. Dari sini, dari firman yang kita persekutukan, kita jadi mengenali roh kudus itu. Roh Tuhan itu sendiri. Atau Bapa itu sendiri. Entah apapun disebut. Mau disebut Adonai. Aser, Aser. Padahal itu kan diucapkan dalam bahasa Ibrani. Aku adalah aku. Kalau bahasa Indonesia, ya Tuhan Maha Besar. Nah, gitu ya. Kalau kita mau lafalkan dengan penuh kekudusan, dengan penuh kehikmatan gitu kan. Lewat firman Tuhan inilah saudara, kita mengalami persekutuan kita dengan Tuhan itu. Bukankah pemahamanmu tentang mengapa dia tidak melakukannya lagi juga dicapai melalui firman? Iya. Oleh karena itu firman yang diucapkan pada tahap ini melampaui pekerjaan yang dikerjakan oleh para rasul dan para nabi pun tidak dapat mencapai hasil-hasil semacam ini, gak bisa. Para nabi hanya mengucapkan firman yang membuat mereka takut. Tapi setelah lewat bencana yang diucapkan oleh nabi itu, balik lagi mereka. Balik lagi lah. Makanya kalau muncul lagi para nabi-nabi di akhir zaman yang mengucapkan ini itu gitu ya, menakut-nakuti, iya. Tapi apakah itu masih efektif? Berarti kalau itu bukan lagi pekerjaan Tuhan, berarti pekerjaan siapa dong? Berarti kan pekerjaan orang itu sendiri kan? Makanya dikatakan, anyah daripadaku karena kamu pembuat kejahatan. Kamu melakukannya atas dirimu sendiri, atas doronganmu sendiri. Karena kamu pikir dengan mengucapkan itu, orang akan datang kepada Tuhan. Itu kan imajinasimu. Kalau Tuhan itu mau ngomong terus terang kepada orang itu, pasti sudah di dalam diri orang itu kesombongannya sangat kuat. Karena dia merasa dirinya nabi. Gitu loh.
Itu masalahnya. Dia tidak punya pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus? Tidak menganggap posisi nabi itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Coba tinggalkan sajalah itu dengan firman ini, saudara. Orang harus meninggalkan. Baik dia rasul, baik dia nabi, baik dia gembala besar. Harus berani dong menanggalkannya. Ya kan? Kalau nggak berani, ya sudah. Kamu akan tersesat sendiri di tengah pujian manusia. Karena seperti itu jugalah para nabi-nabi diperlakukan. Makanya kan kepada nabi muda itu kan dibilangin, jangan singgah dimanapun, langsung pulang. Ketika ditawarin makan sama raja, jangan mau. Siapapun yang ajak kamu, jangan mau, katanya gitu. Ada nabi tua. Mungkin sedikit banyak dia dengar juga tentang si nabi tua itu. Dia hormat sama si nabi tua itu. Dia gak tahu kalau Tuhan sudah meninggalkan si nabi tua itu. Ya kan? Seperti itulah orang memperlakukan hamba-hamba Tuhan besar. Seperti itulah orang yang memperlakukan guru kita. Gitu loh, mereka terus menyanjungnya. Mereka terus kagum dengan tampilan luar guru kita. Sehingga ketika datang Tuhan itu sendiri, orang tidak mengenalnya. Mereka tetap ada di sana. Mereka tetap menjalankan seperti yang dilakukan oleh guru kita kan. Mendoakan orang ke sana kemari. Melihat penglihatan mengenai orang lain. Dengan harapan dalam diri mereka, mereka sedang melayani Tuhan. Karena aku bawa mereka kepada Tuhan Yesus kok. Itu kan gagasannya. Apakah mereka benar membawa orang lain kepada Tuhan Yesus? Tidak. Orang membawa orang lain itu kepada dirinya sendiri. Saya melihat ada ini di dalam dirimu. Karena orang itu yang minta. Coba ibu lihat. Coba terawang foto saya. Kirimlah fotonya. Apa yang ibu lihat dari foto itu? Karena dia merasa dirinya utusan Tuhan. Dia mungkin berdoa sesaat, Tuhan, apa yang ini tentang orang? Tuhan yang mana? Tuhan imajinasi dia, saudara. Mau dia sebut itu Tuhan Yesus, mau dia sebut itu Roh Kudus. Itu Roh Kudusnya sendiri. Tuhan yang diatur dia. Tuhan yang datang kepada kita, Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita gambarkan. Tetapi dia berkata, akulah yang mengajarkan. Kalau dia sendiri yang mengajar, bisakah manusia itu memikirkan apa yang mau diajarkan oleh Tuhan? Bisa enggak? Bukankah semua orang akan tunduk kepada firman ini? Coba lihat bagaimana kita ditaklukkan oleh firman ini. Hasilnya lebih nyata kan? Yang paling nyata apa? Semua kita yang ada di sini benar-benar jadi bergantung kepada Tuhan setiap hari. Beranikah kita punya mimpi-mimpi lagi? Tidak kan? Kita hanya berkata, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang kuhadapi hari ini, aku tidak perlu bersungut-sungut. Karena tidak ada satu hal pun yang kualami yang tidak ada di bawah kendali. Segala sesuatunya ada di bawah kedaulatan Tuhan. Kan itu kan yang kita hidupi setiap hari. Kan itu yang membuat kita berani terus datang.
hari kepada Tuhan. Karena kita merindukan Tuhan setiap hari kan. Apakah saya memikirkan apa yang harus saya sampaikan sama saudara? Tidak kan? Karena akan gagal. Tapi ketika kita percaya, Tuhan selalu baru setiap hari. Dengan iman yang polos itu sebenarnya. Dengan iman yang sederhana itu. Tuhan menampakkan dirinya dengan cara yang selalu baru. Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur buat persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari semua yang merindukan Tuhan, yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan